Ada banyak banget pertanyaan yang masuk seputar kartu SD dan enkripsi, yang komen dan nanya untuk ngatasin masalah enkripsi dan kartu SD. Di sini kita akan coba ngebahas satu-satu. Masalah yang pertama, kartu SD tidak terbaca. Ini yang paling banyak banget terjadi, yang paling banyak juga ditanyakan. Cara mengatasinya, yang pertama, satu, bersihkan kartu SD. Pastikan teman-teman membersihkan kartu SD sebelum dimasukkan dengan bisa menggunakan penghapus pensil seperti ini. Penghapus bagian kuningnya kita hapus, atau dengan isolatif. Bisa juga pakai katembat seperti ini, di bagian kuningnya pelan-pelan aja. Yang kedua, coba pasang di HP lain. Jika teman-teman tidak terbaca di HP yang teman-teman pakai, coba pindahkan ke HP lain. Matikan dulu perangkatnya, lalu pindahkan ke HP lain. Jika masih juga tidak bisa, gunakan PC atau laptop. Biasanya teman-teman misalnya di HP lain pun tidak bisa, teman-teman bisa pindahkan ke PC atau laptop. Coba di sini, biasanya kalau di HP lain nggak bisa, coba aja dulu di laptop. Yang keempat, format kartu SD. Jika semuanya sudah dirasa cukup dan tetap tidak bisa, teman-teman harus format kartu SD. Gampang, ini dia caranya, teman-teman bisa ikutin aja langsung. Yang kelima, sisakan ruang yang cukup untuk enkripsi, sekitar 100-200 MB. Pastikan aja teman-teman menyisakan sedikit ruang untuk enkripsi. Ini juga sering banget dilupakan. Lalu masalah yang sering terjadi, waktu durasi enkripsi. Ini juga banyak banget ditanyakan, itu sekitar 1-3 jam ya. Jadi jika lama, yaitu tergantung proses enkripsi itu membutuhkan waktu, tergantung pada ukuran dan jumlah file yang ada di dalam kartu memori atau di dalam kartu SD masing-masing. Jadi sebentar dan lamanya itu tergantung file yang ada di dalamnya ya. Lalu selanjutnya, kartu SD rusak atau error. Seringkali kita mendapati kartu SD kita tiba-tiba error atau rusak. Itu biasanya karena satu, pastikan kartu SD bebas dari virus. Jadi pastikan teman-teman sebelum memindahkan ke HP lain, teman-teman pindai dulu menggunakan aplikasi antivirus ya. Pastikan bebas dari virus. Yang kedua, mematikan perangkat saat akan melepas atau memasang kartu SD. Seperti yang aku bilang di awal tadi, pastikan jika teman-teman ingin memindahkan ke HP lain atau membuka kartu SD dari handphone, pastikan teman-teman jangan mengeluarkan kartu SD dalam keadaan perangkat atau Android teman-teman itu masih menyala. Jadi pastikan teman-teman menonaktifkannya dulu. Ini salah satu cara juga supaya kita bisa tetap menggunakan kartu SD kita dengan aman dan lama ya umurnya. Jadi teman-teman pastikan dulu, matikan dulu perangkatnya, matikan dulu HP-nya, baru keluarkan kartu SD-nya. Oke, selanjutnya yang ketiga, hati-hati saat memegang lempengan kuning pada kartu SD. Saat teman-teman masukkan ke handphone, pastikan juga teman-teman tidak memegang bagian ini, karena bisa jadi tangan teman-teman itu berdebu atau kotor. Yang keempat, meletakkan kartu SD di tempat yang bersih dan aman. Ini penting banget juga teman-teman perhatikan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi tempat yang bersih dan aman. Jika teman-teman tidak menggunakan kartu SD itu, simpanlah di tempat yang aman, yang semestinya jauh dari debu atau kotoran ya. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi adalah kartu SD terputus atau dicabut. Nah, ini juga banyak yang tanya, Kak, kenapa tiba-tiba kartu SD aku pas dipasang langsung minta dicabut atau terputus gitu. Itu bisa jadi karena satu, data di dalam kartu SD itu rusak atau korup. Ini maksudnya data yang rusak tidak dikenali oleh sistem smartphone, jadi file di dalam kartu SD gagal ditampilkan. Cara yang kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah format kartu SD. Caranya, hubungkan ke PC, backup data dulu, lalu buka
Explorer Windows plus E, biasanya tersimpannya itu di E pada driver kartu SD. Lalu format kartu SD hingga selesai, tunggu aja, biasanya nggak makan waktu lama kalau untuk format. Jadi itu tadi beberapa masalah dan cara mengatasinya, semoga sedikit membantu teman-teman semua.